Halo, selamat siang Sobat Genvest, Bapak Ibu semuanya yang hadir, yang nonton. Kita ketemu lagi nih dalam program Klinik Saham ya, bersama CGS International Sekuritas Indonesia, yang tentunya akan menemani waktu siang teman-teman ya, biar nggak ngantuk nih ya. Dan tentunya di acara ini nanti teman-teman juga bebas bertanya seputar market, atau mungkin ada yang ditanyakan suatu saham, view-nya bagaimana tuh boleh banget ya. Ketemu lagi sama kita, bersama saya Andrian, dan tentunya saya nggak sendirian, ada Mas Mino di sini. Kami dari tim Retail Research Analyst ya, CGS International Sekuritas Indonesia. Mungkin untuk mengawali program ini ya, tentunya kita sapa dulu narasumber kita. Salah satunya itu ada Mas Mino. Gimana kabarnya Mas Mino? Baik. Kita dua-duanya narasumber ya. Iya ya. Efek habis kekenyangan makan siang nih Mas ya. Agak nggak mau jadi narasumber nih Glenn. Oke. Jadi untuk mengawali program ini mungkin di awal ya, kita sedikit recap di C1. Market ini so far masih sumringah ya teman-teman sampai detik ini ya, di 0,50%-an, masih dari 7.000. Mungkin selengkapnya Mas Wino mau sharing, silakan. Oke, jadi untuk sesi 1 tadi IHSG ditutup menguat ya 0,27% atau sekitar 19 poinan ya di level 7.144. Nah, dari sisi transaksi sendiri tidak terlalu besar ya, hanya sekitar 4,12 triliun. Kemudian beberapa sektor yang menjadi penyumbang terbesar ya penguatan IHSG ini tidak terlalu berbeda ya sebenarnya dari pergerakan belakangan. Yang pertama adalah sektor industrial ya, di mana ini menguat 1,73%. Kemudian yang kedua sektor transportasi ini menguat 1,32%, dan sektor energi 0,47%. Nah, dari beberapa sektor, dari 11 sektor ini ada sekitar 4 sektor ya yang membukukan pelemahan. Di antaranya ada infrastruktur 0,01%, hanya tipis. Yang paling besar adalah pelemahannya adalah sektor kesehatan ya, di mana ini terkoreksi 0,32%. Oke, dari sisi sentimen ya, kalau kita lihat tadi pagi ini masih terkait dengan eksternal, di mana salah satu yang menjadi pusat perhatian investor ya, ini terkait dengan pernyataan dari Gubernur The Fed ya, Jerome Powell, yang mengatakan bahwa The Fed ini kelihatannya udah mengalami kemajuan ya untuk mengarahkan inflasi ke target jangka panjang 2%-an gitu. Jadi itu yang disambut cukup positif oleh market. Oke, mungkin itu sih sedikit review. Next. Ya, dan teman-teman juga boleh ya, kalau ada yang ditanyakan langsung aja di kolom komentar ya. Dan kalau mau tanya langsung ngobrol via audio juga boleh banget ya, kita calling ya teman-teman, silakan. Oke, silakan, apakah sudah ada pertanyaan dari Sobat Genvest yang masuk? Oke, ada pertanyaan nih. Pegas berhasil nutup gap-nya ya, view-nya bagaimana nih? Ya. Pegas, hari ini Pegas masuk salah satu trading idea kita juga nih ya Mas Vino ya. Ya, jadi yang ngikutin berarti udah cuan nih. Cuan nih teman-teman yang udah ngikut nih. Pegas ya. Oke, untuk Pegas ya. Nah, Pegas memang syarat tren ini cukup oke ya teman-teman. Ini masih bullish trennya, cukup cantik. Dan belakangan 2 hari terakhir ya, pergerakan ini mampu untuk menutup, menyempurnakan ya closing gap areanya. Dan tentunya kalau kita perhatikan lebih detail, ini memang sudah mendekati area resist ya, itu di sekitar 16.40 teman-teman. Dan tentunya akan punya peluang yang menarik kalau memang level resist ini berhasil di breakout ya. Mungkin target berikutnya akan coba achieve sampai ke 1.700 ya. Dan buat teman-teman yang mungkin udah sempat collect Pegas ya, pas dia lagi di belum closing gapnya, ini udah cuan cukup lumayan nih. Dan termasuk hari ini ya, udah masuk trading idea kita, jadi happy cuan nih buat teman-teman yang udah pegang. Jadi mungkin Pegas akan coba close mendekati level resistnya dulu ya, dan akan coba di break 16.40 lalu sampai ke 1.700 ya, dengan ditopang support ini saat ini di sekitar level 15.50-an ya teman-teman ya, yang terdekat ya. Lalu di sekitar level 1.500 untuk support keduanya.
Untuk dari tim risk kita juga masih rekomendasi add ya untuk Pegas ya teman-teman. Jadi dengan view juga cukup positif untuk tahun ini. Harapan juga pastinya bisa menjadi pilihan portofolio teman-teman ya, tentunya untuk diversifikasi juga. Ada tambahan nggak nih Mas Vino untuk Pegas ya? Jadi memang Pegas ya ini salah satu emiten yang boleh dibilang kinerjanya di kuartal 1 ini yang menjadi pendorong ya, kenapa dia sahamnya trennya sedang bullish. Ini menjadi salah satu emiten yang kinerjanya cukup oke ya, dan diharapkan kelihatannya di kuartal 2 ini yang sebentar lagi kan ada musim laporan keuangan ya. Jadi itu bisa berlanjut kinerja positifnya, makanya ketika ada gap down ya, ketika ex date ini saat ini sudah berhasil ditutup, itu menggambarkan optimisme investor ya terkait dengan kinerja dari Pegas. Jadi memang belakangan dari sisi Pegas sendiri ini menaikkan guidance atau panduan untuk split gas, distribusi gasnya ya. Jadi kenaikan target split distribusi tersebut ini tentunya dampaknya nanti akan ke bottom line ya, yang diharapkan akan positif gitu. Oke, mungkin itu sedikit tambahannya terkait dengan Pegasnya. Oke, silakan ya Sobat Genbas, kalau ada pertanyaan disampaikan aja. Berikutnya Dok mau tanya untuk saham konstruksi ini pada naik nih, kenapa kira-kira, dan target penguatannya ke berapa ya untuk ADI, Wika, dan PTPP ya. Ini cukup menarik ya dalam 2 hari ke belakang. Memang saham-saham properti ini ada kenaikan cukup signifikan ya 2-3 hari ke belakang teman-teman ya, seperti ADI, Wika, dan juga PTPP, dan hari ini pun juga masih running ya harganya ya. Oke, kita coba bahas nanti secara teknikal juga, tapi kalau secara umum sih memang emiten konstruksi ini kalau kita coba ulas ya, masuk proyek IKN juga nih, ketimbang rezeki dari proyek IKN juga nih Mas Vino ya. Terlebih sebentar lagi kita tahu kita akan merayakan HUT Republik Indonesia ya tentunya ya. Dan upacaranya ini akan dilaksanakan di ibu kota baru, dan tentunya proyek-proyeknya sedang dikebut nih untuk segera jadi ya, untuk bisa dinikmati fasilitasnya. Dan juga kita telah tahu ya siapa presiden berikutnya ya, dan tentunya ada ekspektasi bahwa memang untuk IKN ini akan dijamin ya keberlanjutannya ya. Jadi untuk emiten-emiten BUMN karya yang terlibat tentu mungkin ini menjadi satu trigger positif ya untuk mendapat ya itu tadi ya kelimpahan rezekinya ya teman-teman atas adanya proyek IKN juga. Dan juga melihat adanya tadi ya salah satu ekspektasi masa suku bunga acuan ya, yang harapannya kalau memang The Fed sudah mangkas suku bunga acuan, terus BI kita juga ikutin ya, dan tentunya ini bisa jadi satu hal yang cukup positif juga bagi emiten-emitennya, karena itu bisa membantu ya untuk mengurangi beban-beban utangnya pastinya ya, dan pastinya lebih meringankan, karena kita tahu BUMN karya ini atau emiten konstruksi ini punya beban utang yang memang cukup tinggi juga ya. Dan kemarin di Q1 sih untuk PTPP dan ADI bisa dibilang mungkin cukup oke ya untuk kinerjanya ya, dan harapannya mungkin di nextnya Q2, Q3 itu akan lebih better lagi. Ada tambahan nggak nih Mas Vino? Kayaknya udah lengkap ya. Jadi memang tadi dari sisi sentimen mungkin dari IKN, kedua dari ekspektasi pemangkasan suku bunga ya. Kita tahu sebenarnya masalah di emiten konstruksi itu terlalu banyak, beban utangnya terlalu besar. Jadi harapannya dengan IKN berjalan lancar, operasional cash flow mereka baik ya. Kemudian dari sisi bunga misalnya nanti ke depan akan turun, itu akan juga sedikit banyak membantu mereka gitu. Oke, mungkin itu aja sih. Mungkin dari teknikal sekilas kali ya, kita coba ulas ya. Oke, kalau kita ngomong secara teknikal, ketiganya sih ini secara tren masih bearish sebenarnya teman-teman ya. Jadi kenaikan yang belakang terjadi ini mungkin lebih baru ke technical rebound.
Jadi belum membentuk aula atau pondasi misalnya akan maka reversal ya. Jadi kalau kita melihat misalnya Adikarya dulu ya, syaratnya masih bearish so far dan harga memang sudah naik sudah cukup tinggi ya, dan sekarang sudah mendekati level resistnya dan bahkan harga sudah pullback kembali nih ya teman-teman. Sekarang penguatan hanya 3%, tadi sempat menguat tuh peaknya sampai di 240 ya, 240 dan itu dimana itu menjadi area resist dari Adikarya ya. Jadi harap diwaspadai ya adanya aksi TP ya yang berujung pada membalikan arah harga. Kurang lebih juga sama dengan mirip ya dengan emiten-emiten karya lainnya secara pattern chartnya ya, kurang lebih dimana syarat tren dia bearish, kemudian ada technical rebound ya, dan harga emang sudah mendekati area resist. PTP juga ya, PTP itu resistnya itu di 360. Tadi peaknya itu hari ini sempat hit di 354 ya, dan sekarang ini harganya di sekitar 336 ya, 334 ya. Jadi udah mulai ada mungkin bisa dibilang daya gedor udah mulai agak kurang nih ya untuk membreak level resistnya. Jadi harap waspada. Jadi volumenya cukup tinggi teman-teman. Kemudian untuk satu lagi Wika ya. Ya untuk Wika juga kurang lebih mirip ya teman-teman, ini sudah masuk ke area resistnya juga, itu di sekitar level 150-an ya. Tadi peaknya sendiri sih sampai di level 154 ya, tapi sekarang harga ada pullback kembali. Dan itu tadi mungkin buat teman-teman yang udah sempat hold ya itu bisa mulai di TP ya, sell on strength secara bertahap ya, karena mengingat sekali lagi napa ini adalah baru technical rebound dan tetap waspada dengan adanya aksi TP ya dari pelaku pasar lainnya. Oke, itu sedikit view ya untuk emiten-emiten konstruksi. Jadi mungkin syarat untuk bullish lebih lanjut ya itu untuk break resist dulu. Dan selama ini kayaknya belum ada tanda untuk coba break resist ya teman-teman ya. Harga udah mulai pada pullback kembali. Oke, mungkin itu jadi pertanyaan terakhir ya. Mengingat waktu dia terasa sudah hampir setengah jam ya kita menemani teman-teman semua. Terima kasih udah hadir dan mengikuti program ini sampai dengan selesai. Tentunya segala hal yang kami sampaikan tuh di disclaimer on ya. Balik lagi untuk keputusan itu ada di tangan teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk follow terus sosmed kita biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Thank you.